Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat dan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Godly Family yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ketika seseorang menulis surat, tentu isinya tentang nasihat, motivasi, dan juga perintah kepada seseorang untuk melakukan yang baik di dalam hidupnya. Demikian juga dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, berisikan himbauan, nasihat, dan perintah agar jemaat Efesus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paulus bersyukur karena jemaat Efesus memiliki iman kepada Yesus dan kasih kepada orang-orang kudus. Tidak cukup sampai di situ saja, tetapi Paulus menghendaki agar jemaat Efesus semakin bertumbuh, semakin dewasa imannya di dalam pengenalannya akan Allah. Di ayat 17, Paulus terus berdoa agar jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu agar mereka dapat mengenal Allah dengan benar. Di ayat 18, Paulus juga berdoa agar jemaat di Efesus memiliki mata hati yang terang agar mengerti tentang pengharapan di dalam Kristus. Dan di ayat 19, Paulus mengatakan bahwa betapa hebat kuasa Tuhan atas hidup orang-orang percaya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa memang kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun tidak cukup sampai di situ saja, kita harus terus dan terus berdoa agar iman kita semakin bertumbuh, agar iman kita semakin dewasa dan kita dapat mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui roh dan wahyu dari hikmat Allah. Yang pertama, hendaklah kita selalu minta hikmat dari Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, karena kita manusia yang berdosa tidak mampu melakukan segala sesuatunya dengan pengertiannya sendiri tanpa meminta hikmat Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup melakukan segala sesuatunya. Kita tidak sanggup menghadapi semua masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan di dalam segala hal. Yang kedua, hendaklah kita memiliki hati yang terang. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita membuat mata hati kita terang, bahwa kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Kita melihat segala sesuatu dengan mata rohani kita, pikiran rohani kita, perasaan rohani kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Tuhan ingin agar kita memuliakan Tuhan di dalam segala hal, baik itu di lingkungan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, hendaklah kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Janji Tuhan ya dan amin. Dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang harus kita khawatirkan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita diselamatkan dan Tuhan menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita. Dia menjaga, Dia memelihara, dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Inilah janji Tuhan kepada kita. Yang keempat, hendaklah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita tahu bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir terhadap hidup ini.
ada Tuhan yang memelihara kita. Godly family yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, diberi janjinya, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, hidup kita haruslah hidup yang memuliakan Tuhan dan mencerminkan kasih Kristus, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri atau memuliakan manusia. Tuhan menebus kita untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek segi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar, dan terangilah mata hati kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kuasailah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.